tidak satu pun umat Islam ulama dari sejak zaman sahabat sampai hari ini mengatakan bahwa kalender Hijriah ini bid'ah. Itu menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Tidak semua tindak tanduk perkataan yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah. Karena ada perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak diperintahkan Nabi. Tapi perbuatan itu baik. Salah satunya adalah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampai pada bulan yang terakhir menurut hitungan 12 bulan Qamariyah. Bulan ini disebut dengan bulan Zulhijjah. Zu artinya memiliki, Hijjah artinya ziarah. Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada ziarah besar. Pada tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Pada tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Pada tanggal 10 disebut dengan hari Nahar. Pada tanggal 11, 12, 13 disebut dengan hari Tasyrik. Tasyrik artinya panas terik. Menjemur daging kurban yang disembelih pada tanggal 10. Zulhijjah, bulan ini memiliki hijjah, ziarah ke Baitullah, melaksanakan haji dan umrah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah semuanya berakhir, semua kembali ke kampung halaman masing-masing, menatap tahun yang baru. Tahun yang baru itu disebut dengan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah sudah menetapkan 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada yang dipilih Allah, minha arba'atun urum. Ada 4 bulan mulia. Zulhijjah, sebelumnya Zulqa'dah, dan ditutup dengan Muharram. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturutan. 3 bulan yang berurut. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Lalu kemudian ada 1 bulan yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab,
yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Mulia tidak mulianya bulan itu merupakan hak prerogatif ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diganggu gugat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya apa yang dia lakukan. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah memuliakan manusia. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan tanah. Namanya tanah haram. Allah memuliakan bulan. Namanya bulan Ramadan. Allah memuliakan malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Allah memuliakan 4 bulan haram, bulan mulia. Inilah yang kita sedang berada di dalamnya. Dan ini merupakan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berakhirnya bulan Zulhijjah, semua tamu-tamu Allah kembali ke kampung halaman dengan semangat baru, dengan rambut yang baru. Karena mereka mencukur rambutnya saat selesai ibadah haji mu'alliqin. Rahimallahul mu'alliqin. Allah mencurahkan rahmatnya untuk orang yang mencukur rambut. Nabi mengulang 3 kali. Rahimallahul muhalliqin. Rahimallahul muhalliqin. Lalu sahabat bertanya, wal muqassirin. Wal muqassirin. Orang-orang yang memendekkan rambutnya. Menatap tahun yang baru. Tapi ketika itu mereka tidak mengenal kalender tahun baru. Mereka hanya mengetahui nama bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Di zaman Nabi tidak ada tahun 1, tahun 2. Di zaman Abu Bakar juga tidak pernah mengenal kalender tahun 1, tahun 2. Itulah mengapa kita tahu Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Nabi SAW ketika diserang oleh kafir musyrik, lalu kemudian meninggal pamannya Abu Talib, meninggal istrinya Khadijah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Mereka tidak pernah mengenal angka tahun 1, tahun 2. Begitulah berkelanjutan sampai pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai akhirnya pada masa Umar bin Khattab, mereka mulai berkirim surat kepada raja-raja. Raja Persia, Raja Romawi, Jazirah Arab. Dan kemudian salah satu gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat kepada Abu Bakar Siddiq. Kita malu. Kita dapat surat dari mereka. Surat mereka pakai tanggal dan tahun. Sedangkan surat kita hanya pakai tanggal dan bulan, tidak ada tahunnya. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, tetapkanlah kalender untuk umat Islam. Pada saat itu sudah 17 tahun masanya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka belum lagi menyebut tanggal tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sampai akhirnya Umar bin Khattab dengan kebijaksanaannya mengumpulkan para sahabat-sahabat. Umar yang hebat. Umar tidak menetapkan dengan paksaan. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat, kira-kira baiknya tahun 1 itu kita mulai dari kapan? Sahabat berpendapat tahun 1 dimulai sejak turunnya Al-Quran. Turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dijadikan sebagai tahun 1. Sahabat yang lain tidak setuju. Karena menurut mereka Al-Quran turun. Ayat tentang khamar turun. Orang Arab kafir musyrik tetap minum khamar. Ayat tentang zina turun. Mereka tetap melakukan perbuatan zina. Maka tahun 1 tidak ditetapkan ketika turunnya Al-Quran. Lalu kemudian pendapat yang kedua mengatakan bagaimana kalau Al-Quran tidak menyebutkan kapan tahun 1. Lalu tahun 1 itu kita mulai dari sejak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini pun juga tidak disetujui. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir orang Arab kafir musyrik, Quraisy jahiliyah, tidak ada perubahan sama sekali. Mereka tetap berzina, mereka tetap minum khamar, mereka tetap mabuk. Maka pendapat ini pun juga ditolak. Lalu kemudian pendapat yang ketiga, bagaimana kalau
tahun 1 itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, utusan Allah. Pendapat ini pun juga ditolak. Karena ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, musuh semakin bertambah. Fitnah merajalela. Perbuatan mungkar merata di atas muka bumi Allah. 3 pendapat. Mereka memutuskan segala perkara berdasarkan syura, musyawarah, mufakat. Wa amruhum syura bainahum. Sampai akhirnya datang Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, bagaimana kalau kalender umat Islam dimulai dari sejak pindahnya Nabi ke kota Madinah. Hijrah dari Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Hijrah yang menunjukkan mana yang pura-pura Islam, mana yang Muslim sebetulnya. Hijrah yang memperlihatkan mana orang yang ikhlas meninggalkan kampungnya, hartanya, anaknya, istrinya karena Allah. Hijrah yang memperlihatkan mana orang yang mukhlis, mana orang yang munafik. Maka Sayyidina Umar menyetujui, dan semua sahabat menyetujui, bahwa kalender umat Islam diawali dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masih memusyawarahkan kapan kira-kira bulan yang kita pilih sebagai bulan pertama. Setelah dapat tahunnya, tahun 1 itu dimulai dari tahun pindahnya Nabi. Maka bulan pertama adalah dipilih bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena jamaah haji sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka dalam keadaan bersih dan suci, menatap bulan yang baru, hari yang baru, tahun yang baru dengan semangat yang baru. Maka dimulai sebagai bulan Muharram, sebagai bulan yang pertama. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa Nabi tidak menetapkan tahun hijrah. Ini membantah orang-orang yang mengatakan, kalau tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Kalau tidak ditetapkan Nabi berarti bid'ah. Nabi tidak pernah menetapkan 1 Muharram. Nabi tidak pernah menetapkan tahun hijrah. Lalu kenapa sampai hari ini kita berkata, Ramadan 1446 hijrah. 1 Syawal 1446 hijrah. Jadi kalau begitu perbuatan ini bid'ah. Solusinya adalah Imam Syafi'i berkata, "Wa ma wafaqa asy-syari'ata fa bid'atu huda." Kalau dia sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Nabi, dia bukan bid'ah, tapi dia adalah bid'atu huda, atau bahasa lainnya adalah bid'ah hasanah. Memang Nabi tidak buat, tapi dia baik. Wa ma khalafal Qur'an was sunnah, wa ma khalafas syari'ah. Kalau perbuatan itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan syariat Islam, maka perbuatan itu adalah bid'ah. Tidak satupun umat Islam ulama dari sejak zaman sahabat sampai hari ini mengatakan bahwa kalender hijriah ini bid'ah. Itu menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Tidak semua tindak tanduk perkataan yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah. Karena ada perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak diperintahkan Nabi. Tapi perbuatan itu baik. Salah satunya adalah menetapkan kalender hijriah. Sampai hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah tahun 1446 hijriah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa sahabat Nabi, walaupun mereka radhiyallahu anhum, mereka diridhai Allah, mereka adalah orang yang dijamin masuk surga, mereka adalah orang-orang yang suci, tapi mereka tetap memutuskan perkara dengan bermusyawarah. Kurang hebat apalagi Umar bin Khattab. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu lembah, maka setan akan lewat di lembah yang lain. Setan pun takut melewati jalan yang dilewati Umar bin Khattab. Tapi Umar tetap bermusyawarah. Kapan agaknya, bulan, tahun, untuk menetapkan tahun baru umat Islam. Sampai akhirnya ada orang yang diberikan kekuasaan, Umar bin Khattab. Ada orang yang diberikan harta, Utsman bin Affan. Ada orang yang diberikan amal, akal, cerdas. Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka mereka memilih momen hijrah, dan mereka memilih bulan Muharram sebagai bulan umat Islam.
Begitulah hebatnya umat Islam. Semua diputuskan berdasarkan musyawarah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi tidak berpesan bahwa penggantiku adalah Fatimah anakku. Penggantiku adalah Ali menantuku. Penggantiku adalah Hasan cucuku. Tapi dibiarkan umat Islam bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Sampai akhirnya mereka memutuskan. Al-a'immatu min Quraisy. Imam itu diangkat dari golongan Quraisy. Lalu diangkatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menetapkan pemimpin dengan musyawarah. Menetapkan kalender dengan musyawarah. Maka siapapun kita dalam Islam diajarkan bermusyawarah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah. Tidak akan menyesal orang yang mau meminta pendapat orang lain. Duduk sendiri terasa sempit. Duduk bersama terasa lapang. Kalau kita pikirkan sendiri, kita putuskan sendiri. Sempit. Kalau terjadi kesalahan, kita yang salah. Tapi kalau kita putuskan secara bersama, dunia terasa lapang. Andai ada silap dan salah, maka Allah SWT menjaga umat ini. La tajtami'u ummati ala dalalatin. Umatku ini tidak akan bersepakat dalam satu kesesatan. Pelajaran yang ketiga yang dapat diambil. Yang diambil sebagai momen tahun umat Islam bukan tahun lahirnya Nabi. Yang dijadikan sebagai tahun umat Islam bukan tahun turunnya Al-Quran. Yang dijadikan sebagai tahun baru umat Islam bukan tahun diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Tapi yang diangkat, yang dipilih adalah hijrah. Siapa yang masih minum khamar? Siapa yang masih berzina? Siapa yang masih main game online? Siapa yang masih berjudi? Maka dia belum hijrah. Hijrah adalah al-muhajir, orang yang hijrah. Man hajara mana Allahu an. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi hijrah meninggalkan kota Makkah. Justru kita beramai-ramai menuju kota Makkah. Hijrah adalah meninggalkan yang haram, meninggalkan yang fahsya, meninggalkan yang keji, meninggalkan yang mungkar. Siapapun yang lahir di tempat yang sama, besar dan menikah di kampung yang sama, tapi kemudian dia meninggalkan perbuatan yang dimurkai Allah, maka dia adalah orang yang muhajir, orang yang hijrah. Siapa yang pindah-pindah sekolah, kampung, tempat, tapi dia tetap dalam perbuatan mungkar, keji, zina, narkoba, LGBT, maka sesungguhnya dia belum hijrah. Safir tajid iwadan amman tufariqu. Hijrahlah, carilah tempat yang baru. Orang-orang yang kau tinggalkan, kau akan menemukan penggantinya di tempat yang baru. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Maka berhijrahlah kamu. Kita ini pada umumnya semua adalah orang-orang yang hijrah. Awalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua adalah negeri yang kosong. Nenek moyang kita hijrah ke negeri ini. Dan awalnya bumi ini juga kosong. Lalu kemudian Nabi Adam diperintahkan Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di bumi ada satu makhluk yang akan menjadi pemimpin semesta alam. Dan dia nanti akan melahirkan anak cucu keturunan yang akan memakmurkan dunia. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aisnin nas. Terlihat kerusakan di lautan, di daratan, pencemaran udara akibat dari tangan manusia. Oleh sebab itu kita perlu hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik kepada lebih baik. Orang yang tetap menjaga kebaikan, dia adalah orang-orang yang istiqamah. Setelah kita sadar, kita berhijrah. Setelah kita berhijrah, jangan hijrah sendirian. Man syadza finnar. Ya, siapa yang sendirian menuju neraka. Maka dia mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Jangan sendirian, berjamaahlah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Setelah berjamaah, insyaallah dia akan husnul khatimah. Jadi urutannya, pertama mesti hijrah. Setelah hijrah, berjamaah. Setelah berjamaah, insyaallah husnul khatimah. Setelah husnul khatimah, maka dia akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka Israiliyin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlakum wa farriq jam'akum wa zalzilhum zilzalan shadida. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wal syada'ida wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.